Kayaknya adik-adik semua udah siap nih. Kita udah Iya, siap Kak. kan? Oke, Kita udah Kak. siap semua untuk memuji Tuhan. Nih kakak-kakaknya nih udah siap Keren-keren semua. loh, aduh. Kita bersemangat hari ini. Dan kayak ini percaya kalian juga di rumah baik-baik aja dan siap beribadah memuji memuliakan Yes. Tuhan. Amin. Amin. Yuk, jangan lupa ya. 3M. Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Dan tetap jaga kesehatannya ya, tetap berdoa sama Tuhan. Yes. Terus Kak, Oke. jangan keluar-keluar dulu mungkin Oh Kak. iya benar. Di rumah aja. Iya. Sama mama sama papa. Benar Oke Kak. sekali. Oke. Yuk. Kita akan berdoa untuk memulaikan ibadah kita saat ini. Oke. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami Amen. saat ini Tuhan Yesus. Hati kami siap untuk beribadah. Yes. Hati kami siap memuji Tuhan, Yes. memuliakan Tuhan. Amen. Engkau Allah Roh Kudus menjamah hati kami anak-anak-Mu yang rindu menyembah memuliakan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kak, kita punya Allah yang Dahsyat. dahsyat, hebat, Amin. luar biasa. Haleluya. Woo. Meski Musuh di depan, rintangan menghadang langkah, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiri, berlaksa di sisi kanan. Tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinan pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunungan dan keselamatanku. Kuat tangan, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Amin. Yes. Amin Tuhan. Yang tahu lagunya, kita sama-sama nyanyi ya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, Tahu Engkau bersamaku. Rebah di kiri, berlaksa di sisi kanan. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Kami gak mau goyah Tuhan. Kan pernah Yes. goyah keyakinan Pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, Kebanggaanku, gunungan dan keselamatanku. Kuat tangan, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber Katakan kaulah kemenanganku. Tuhanku. Tuhan, kebanggaan, gunungan dan keselamatanku. Kuat tangan, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Goyah, Goyah keyakinan pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. tepuk tangan ya. Waktu kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan, perlindunganmu. Kaulah Allah, sumber. Sekali lagi katakan. Kaulah Tuhan, kebanggaanku,
kemenanganku, semua kemenangan. Amin. Haleluya. Ya, siap lagi memuji Tuhan. Lebih bersemangat ya. Haleluya. Hompilah, hompimpa, Yesus jagoan. Katakan, hompilah, hompimpa. Siapa? Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompilah, hompimpa, Yesus jagoan. Ya, Dialah Tuhan, Dia jagoan. Lagi dari awal yuk, nyanyikan. Hompilah, hompimpa, Yesus, Yesus jagoan. Siapa namanya? Hompilah, hompimpa. Katakan, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompilah, hompimpa, Yesus jagoan. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Dia jagoan Hidup, Dia bangkit dari maut, Dia bangkit dari maut. Yang mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat, yang lumpuh melompat. Oh, oh, oh. Hompilah, hompimpa, Yesus jagoan. Amin. Hompilah, hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompilah, hompimpa, Yesus jagoan. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Dia jagoan. Lagi dari awal ya, katakan hompilah. Hompilah, hompimpa, Yesus jagoan. Amin. Hompilah, hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompilah, hompimpa, Yesus jagoan. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Dia jagoan hidup. Dia bangkit, Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang Dia bangkit. Dia bangkit dari maut, yang mengalahkan iblis, yang buta. Sekali lagi katakan, Dia bangkit untuk melompat. Dia bangkit dari maut. Amin. Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, oh, oh. Hompilah, hompimpa, Yesus jagoan. Hompilah, hompilah, hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompilah, hompimpa, Yesus jagoan. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Dia jagoan hidup. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Dia jagoan. Katakan, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Dia jagoan hidupku. Amin. Haleluya. Halo, selamat pagi anak-anak, selamat berhari Minggu, selamat ketemu lagi, selamat beribadah. Hari ini coba lihat, bagusnya inilah ciptaan Tuhan, luar biasa sekali. Saya mau menyapa setiap kalian yang selalu rajin ikut ibadah setiap hari Minggu, termasuk kalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kita. Ingat anak-anak ya, dalam situasi seperti ini jaga kesehatan, makan sayur, nurut sama mama-mama ya, disuruh makan sayur diterima aja, jangan suka jajan ya kan. Terus juga pakai masker selalu, ini nggak ada orang, it's okay nggak pakai masker. Terus kalau kalian di rumah ada tamu, pakai masker. Di tempat rame-rame pakai masker, oke? Nah sekarang semua coba keluarkan your Bible dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. I love my Bible and pray.
Oke, Love Bible hari ini saya ambil dari kitab Mazmur 9 ayat 2, yaitu aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Demikian firman yang bisa saya sampaikan. Firman ini menguatkan saya akan kebaikan Tuhan. Terima kasih. Merdeka! Halo semuanya, selamat pagi. Nah, saat ini kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau membaca dulu di dalam Markus 12 ayatnya yang ke-43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Nah, adik-adik kalau pernah mendengar tentang kisahnya seorang janda miskin yang memberikan persembahan di dalam Markus 12 ayatnya yang ke-41 sampai yang ke-44, di sini kan diceritakan bahwa ada seorang yang kaya, dia memberikan persembahan dalam jumlah yang sangat besar, dan sebaliknya ada seorang janda miskin yang hanya memberikan semua yang dia miliki. Dia cuma punya uang 2 peser dan dia memberikan 2 peser uang itu untuk persembahan kepada Tuhan. Janda miskin ini memberikan semuanya untuk Tuhan. Makanya kenapa di ayat yang ke-43 dikatakan bahwa sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Nah, kenapa sih janda miskin ini dibilang dia memberikan uang yang lebih banyak? Kalian tahu nggak, pernah nggak dengar lagu yang berkata bahwa berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Nah, kalian tahu nggak bahwa di liriknya kan dibilang berilah yang baik. Nah, janda miskin ini sudah memberi yang baik untuk persembahan kepada Tuhan. Dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan di lirik yang terakhir, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Janda miskin ini tahu bahwa Tuhan akan memberkati dia. Tuhan akan memberkati dia, bahkan mungkin melimpah. Tuhan memberkati dia melimpah. Makanya dia memberikan semua yang dia miliki untuk Tuhan. Dan itulah caranya kita memberi yang baik untuk Tuhan. Oke adik-adik, yuk kita semua mau sama-sama belajar memberikan yang baik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Yuk sebelum kita mau memberikan persembahan kita, persiapkan persembahanmu dan kotak persembahan kalian semua di rumah masing-masing. Yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kami. Dan saat ini kami juga mau memberi yang baik untuk Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberkati kami. Tuhan yang memberikan kami segala yang terbaik untuk kami. Dan saat ini kami mau memberi, kami mau siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau memberi dengan cara yang seperti ini adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami datang kepadamu ya. Ini hati anak-anakmu. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagimu. Doa membukakan tingkap langit. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Haleluya. Doa melakukan yang tak mungkin bagimu.
firman-Mu, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi. Haleluya. Tiada yang tak mungkin bagi. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, tiada yang mustahil, tiada yang, amin. Kami mau tetap percaya Tuhan, tiada yang tak mungkin bagi. Haleluya. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, lagi katakan, tiada yang mustahil, Tiada yang angkat tanganmu, mustahil bagi. menyanyi, memuliakan Tuhan. Tiada yang tak Mungkin bagi. dulu sekarang, Sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kami mau tetap percaya Tuhan. Haleluya. Ini hati anak-anakmu yang menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Katakan, tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin. Amin. Tak mungkin bagi. Dulu sekarang, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil. tiada yang Haleluya. mustahil bagi. Haleluya Tuhan. Tiada yang tak Mungkin bagi. amin, amin. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Dulu sekarang, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus amin. Sekali lagi katakan, dulu sekarang, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Amin Tuhan, amin Tuhan. Amin Tuhan, kami mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kami. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Tuhan yang menjadi sumber perlindungan kami. Sebab itu Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, kami mengangkat hati kami, iman kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan sanggup memulihkan kami saat ini. Dan Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau dengar firman-Mu, isi hati-Mu. Tuhan berbicara bagi kami semua lewat guru kami yang akan mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Halo. Ya, senang ketemu lagi dengan adik-adik yang ada di rumah.
sekarang lagi beribadah secara online. Kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Di sini Tante Jenny Deborah tidak sendiri, ditemani dengan anak tante yang bernama Valen. Halo. Halo, nama saya Devi. ya, pasti ada adik ada yang mengenal ya, David dan Valen. Baik, pagi ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan yang terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Ya, pasti ada yang mungkin pernah mendengar kisah ini, tetapi kita akan kembali belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 4 ini. Nah, dari kisah ini kita akan melihat bagaimana bangsa Israel pada saat itu ketika mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir, sehingga mereka hidup di tanah perjanjian, yaitu di tanah Kanaan. Tetapi karena mereka tidak taat kepada Tuhan, karena mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menjatuhkan hukuman kepada bangsa Israel pada saat itu, yaitu di mana mereka diserahkan kepada musuh-musuh mereka yang bernama Raja Yabin, yaitu Raja Kanaan. Nah, Raja Yabin ini dia ada di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, dan di tanah Kanaan itu, di tempat bangsa Israel tinggal, ada musuh-musuh, dan musuh inilah yang akan menyerang bangsa Israel karena mereka nggak taat, karena mereka jahat kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan akhirnya mengangkat seorang hakim. Nah, tadi nama hakimnya itu ada nama tante. Nama hakimnya adalah Deborah. Namanya hakim ini adalah Deborah. Dan Deborah ini dia itu memiliki seorang suami yang bernama, siapa namanya Valen? Putra. Kok Putra? Itu nama suami tante. Nama yang di Alkitab ini loh adik-adik. Namanya siapa Valen, David? Lapidot. Siapa namanya adik-adik? Lapidot. Jadi nama suami dari Nabiah Deborah ini yang juga sekaligus hakim adalah Lapidot. Nah, kita akan lanjut kembali ceritanya. Jadi posisi dari seorang Nabiah Deborah ini yang sekaligus adalah hakim, di mana dia adalah orang Tuhan kasih tanggung jawab. Kasih tanggung jawab untuk apa? Supaya bangsa Israel ini memiliki seorang hakim. Karena waktu mereka ada masalah, mereka datang minta keadilan dan datang itu kepada seorang hakim. Dan hakim ini dia bertanggung jawab bagi bangsa Israel. Nah, kalau kita melihat dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang ketiga, mari ya Dadi kita lihat Alkitab ya. Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang ketiga, kita baca. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Nah, saat itu rupanya bangsa Israel mereka ditindas oleh musuh mereka. Dan hakim dari Deborah inilah yang menjadi hakim untuk menolong mereka, untuk membantu bangsa Israel. Karena mereka ditindas selama berapa lama adik-adik? 20 tahun. 20 tahun ditindas, dijajah oleh musuh itu lama apa sebentar adik-adik? Lama. Sangat lama, 20 tahun. Nah, saat itu saat mereka mengalami jajahan, alami di mana musuh menyerang mereka, menindas mereka, sampai akhirnya kalau kita membaca di ayat selanjutnya, mereka itu berseru di ayat yang bagian ayat yang ketiga, di situ dikatakan mereka berseru berdoa kepada Tuhan. Saat mereka berseru kepada Tuhan, apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Yaitu tadi kita sudah dengar bagaimana bangsa Israel ini datang kepada Nabiah Deborah untuk minta keadilan, untuk minta supaya ada solusi atas persoalan yang mereka alami. Dan kita melihat di ayat yang ke-6 bagian B dan ayat 7, Tante akan baca ya. Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison.
dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Ini adalah perkataan Tuhan, firman Tuhan melalui seorang nabiah yaitu Deborah untuk disampaikan kepada Barak. Jadi pada saat itu Deborah dia menyuruh bangsa Israel, beberapa bangsa Israel panggil Barak. Bawa dia ke sini, saya pengen ngobrol sama dia, saya ingin menyampaikan pesan Tuhan kepada Barak. Nah, saat nabiah ini menyampaikan pesan kepada Barak, nabiah yang juga sekaligus hakim yaitu Deborah ini, dia sampaikan pesan Tuhan seperti kita tadi sudah baca, supaya mereka bergerak, supaya Barak ini bersama bangsa Israel bergerak menuju atau menyerang musuh mereka. Tapi Barak menjawab di ayat selanjutnya, dia nggak mau kalau berangkat sendiri dengan bangsa Israel. Dia pengen supaya nabiah Deborah ini atau hakim Deborah ini ikut berperang juga. Sampai akhirnya nabiah Deborah berkata dengan nubuatannya bahwa nanti musuh kamu yaitu Panglima Sisera akan mati di tangan seorang perempuan yaitu bernama Yael. Kita akan lihat kisahnya selanjutnya. Nah, sampai akhirnya terus berlanjut kisahnya. Akhirnya mereka berperang. Deborah, Barak bersama bangsa Israel mereka pergi menyerang musuh mereka yaitu pasukan daripada kerajaan Kanaan yaitu Yabin, Raja Yabin dan juga Panglima, di mana pasukan tersebut dipimpin oleh seorang Panglima bernama Sisera. Saat mereka berperang, berperang bukan pakai tembakan ya adik-adik, tapi pakai tombak, pakai pedang, mereka berperang. Dan kemudian Sisera ini karena dia melihat pasukannya sudah terjepit, wah dia melarikan diri kabur, wah dia lari adik-adik, dia melarikan diri dan dia melarikan diri ke tempat seorang yang bernama waktu itu bernama Yael. Yael ini memiliki seorang suami yang bernama Heber. Singkat cerita, disitulah Yael ini, seorang perempuan ini membunuh seorang yang bernama Panglima Sisera. Singkat cerita sampai akhirnya semua pasukan Raja Yabin bahkan juga Sisera akhirnya semua dibinasakan. Di akhir cerita di ayat 24 semua ketika bangsa Israel menyerang Raja Yabin pun dilenyapkan. Semua pasukannya dilenyapkan. Dari kisah ini kita melihat adik-adik perhatikan. Waktu bangsa Israel dijajah, mereka tadi gimana supaya bisa ditolong Tuhan? Ngapain? Berdoa. Berseru, berdoa Tuhan. Mereka berseru minta kepada Tuhan supaya Tuhan tolong mereka. Adik-adik, saat mereka berseru kepada Tuhan, mereka akhirnya mengalami kemenangan. Mereka alami pertolongan Tuhan. Karena mereka menang melawan musuh. Adik-adik, mungkin kita tidak menghadapi musuh seperti di Alkitab. Mereka harus pakai baju perang, mereka harus berperang melawan musuh. Mungkin kita memiliki musuh-musuh mungkin di hati kita. Kita sedih, kita susah, kita capek, belajar online lagi, menghadap laptop atau gadget. Mungkin mata kita mulai capek, banyak tugas dan sebagainya. Mungkin hal-hal itu buat kita lelah. Kita jadi marah, kita jadi pengennya jadinya rasanya hati ini gak enak, semua jadi gak mood. Nah itu adalah musuh-musuh yang harus kita lawan, karena hal ini buat kita gak bersuka cita. Saat bangsa Israel mereka didatangi musuh, mereka diserang, mereka dijajah, mereka itu sedih adik-adik, mereka merasa susah. Demikian juga kita pada akhir zaman ini, di tengah-tengah situasi yang tidak baik yang kita alami, di tengah-tengah pandemi ini, kita percaya waktu kita berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong. Amin. Amin. Siapa yang mau ditolong Tuhan angkat tangan. Yang mau ditolong Tuhan jangan lupa terus berdoa kepada Tuhan ya. Puji Tuhan. Baik, kita akan melihat sebagai ayat hafalan kita untuk minggu depan. Ayo kita lihat ya, Tante akan baca buat adik-adik supaya nggak lupa. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31. Ini adalah akhir dari kisah ayat pasal 4 dan masuk pasal 5. Ada nyanyian kemenangan seorang Deborah yang adalah seorang nabiah dan juga seorang hakim. Ada nyanyian. Dan kita akan lihat dalam ayat hafalan Hakim-Hakim 5 ayat 31. Demikianlah akan
akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Sampai situ saja ayatnya adik-adik ya. Dihafalkan adik-adik ya. Kita semua yang hadir pada pagi hari ini, saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Karena kita mencintai firman, kita mencintai atau menyukai berdoa, kita pasti diberkati Tuhan. Ayo adik-adik semua kita berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, saat pagi hari ini anak-anakmu sudah beribadah, memuji Tuhan, sudah menaikkan pujian kepada Tuhan, mendengar firman-Mu Tuhan. Biar kiranya ibadah yang kami lakukan saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa berkati yang sudah melayani kami pagi hari ini, yang melayani pujian, semua yang terlibat Tuhan memberkati. Dan hamba berdoa dan memberkati bagi keluarga, orang tua, anak-anak Elohim. Kami berdoa berkati orang tua mereka, pekerjaan mereka. Kalau mungkin di antara mereka kehilangan pekerjaan, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Kiranya rumah tangga daripada anak-anak sekolah minggu, orang tua mereka ditolong, disertai, diberkati Tuhan. Dijauhkan dari segala virus penyakit di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya darah anak domba Allah ada melindungi anak-anak-Mu. Kalaupun ada yang sakit, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan keadaan setiap teman-teman kami yang sakit. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati Tuhan saat pagi hari ini. Dan kami mau menjalani hari ini ya Tuhan bersama dengan kekuatan-Mu. Kalau kami sudah beribadah, kami percaya sepanjang minggu ke depan ini kami ada dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Sukacita surga ada memenuhi hati kami, ada memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita akan terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami dan kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Kami mau terima berkat dari Allah Bapa, dari Allah Anak, dari Allah Roh Kudus, Allah yang menyertai kami, memelihara langkah-langkah kami, dan kami berkata Tuhan Yesus baik, dan Tuhan akan terus ada mengadakan mujizat demi mujizat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan tutup rangkaian ibadah kami pagi hari ini dengan mengucap syukur dan terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa. Tidak percaya setelah mendengar firman yang disampaikan, kalian merasa ada sesuatu yang baik di sana. Dan mungkin kalian belum pernah mendengar hal-hal baik yang disampaikan. Hari ini, Teda mau mengajak kalian yang baru pertama kali mendengar tentang ini dan ingin lebih banyak lagi mendengar tentang hal baik ini. Dan kalian merasa kalian membutuhkan seseorang yang membuat kalian jadi orang yang baik. Yuk, hari ini ada seorang Yesus yang mengasihi kalian. Alkitab menuliskan dia datang ke dunia, mati bagi kita, dan bangkit pada hari ketiga supaya kita bisa diampuni dosa, punya kuasa mengampuni dosa dan menyelamatkan kita. Kalau kalian mau, yuk ikutin Teda berdoa menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah datang ke dunia buat setiap kami dan untuk aku Tuhan. Hari ini aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku, dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Ampuni semua dosa kesalahanku, supaya aku menjadi bersih kembali dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, aku berjanji akan memegang Engkau seumur hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan akan taat kepada setiap hal baik yang Engkau ajarkan. Dalam nama Yesus aku berdoa mengucap syukur. Dan hamba juga berdoa untuk setiap anak yang mendengar Tuhan, yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan berkat Allah turun atas mereka.
Kiranya sukacita Allah menjadi bagian mereka. Kiranya dari hari ke hari mereka semakin cinta sama Tuhan. Dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Memberitakan berita yang baik kepada semua teman-teman yang belum mengenal Engkau. Dan hamba berdoa untuk keluarga di mana mereka berada. Berkat Allah turun, kesehatan turun, perlindungan Allah turun atas mereka. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Dan selamat datang buat yang baru berdoa bersama Teda tadi. Kalian bisa ngechat Teda di nomor yang tertera dan nomor WA. Dan kalian bisa mengikuti apa sih kegiatan kita di Instagram kita Elohim Sunday Gang. Dan selamat datang di keluarga kerajaan Allah. Sampai ketemu minggu depan jam 9 pagi. Cheers, love you. Sampai jumpa minggu depan jam 9 pagi. Jangan lupa follow Instagram kita ya, Elohim Sunday Gang. Terus kalau ada pertanyaan bisa telepon nih di nomor yang tertera. Sampai jumpa. God bless you. God bless you.